Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Sugiarto. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan jadwal dengan ASC timetable. Pada tahun ajaran baru, khususnya di awal tahun gitu, biasanya Bapak Ibu waka kurikulum bagian kurikulum ini akan disibukkan dengan pembuatan jadwal pelajaran. Dalam proses pembuatan jadwal ini sudah banyak cara yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Ada mungkin yang sangat manual dengan model Word satu-satu, nulis di kertas satu-satu, dikombinasikan. Ada yang lebih naik lagi dengan Excel, dengan rumus tertentu sehingga tidak tempuk gitu. Kemudian ada yang lebih lagi yaitu menggunakan program pihak ketiga. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang miliknya pihak ketiga, yakni ASC timetable. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, timetable ini cukup bagus gitu, karena nanti yang memproses pembuatan jadwalnya adalah komputer. Jadi Bapak Ibu tinggal memberikan rambu-rambunya, yang mengacak, yang mengoplos adalah komputer, sehingga kita bisa tinggal tidur gak ada masalah. Tahu sudah jadi. Maka yang pertama Bapak Ibu, kita harus mendownload programnya di internet ASC timetable gitu. Sekarang sudah muncul ASC timetable yang 2020. Tinggal dicari aja di laman internet, ada yang hanya programnya, ada yang sudah memberikan key-nya gitu. Langsung aja saya sudah mendownload yang 2020 gitu. Klik nanti ASC timetable ini. Perbedaan antara tiap tahun saya melihat hanya berupa tampilannya aja berbeda. Oke, diklik gitu. Kemudian diinstal. Ini tampilan yang 2020. Kemudian kita milih bahasanya, bahasa Indonesia. Kemudian kita next. Kita setuju gitu prosesnya. Terus kita di next saja. Ini di next saja sampai selesai. Karena saya sudah menginstal, sehingga saya tidak melanjutkan. Oke, setelah diinstal, maka akan muncul ini ASC timetable. Saya klik ini. Nah, di ASC timetable akan tampil menu-menu yang semacam ini. Ada main, ada file, verifikasi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita belum registrasi gitu, maka biasanya menu di main ini nonaktif semua. Di sekolah nonaktif dan lain sebagainya itu. Nah, kalau kita mau buat pakai new ini, maka kita diminta namanya, tahun pelajarannya, registrasi online-nya ini diminta gitu. Jadi kalau saya klik nama ini, maka nanti akan ada permintaan untuk menggantinya. Sehingga Bapak Ibu monggo nanti dicari key-nya bagaimana cara mengubah registrasinya ini, atau dengan chat saja dengan saya secara pribadi. Bapak Ibu, yang pertama ini ada jumlah gitu. Jumlah ini pahanya ada berapa jam. Misal di sekolah saya ada 10 jam. Nah, diganti. Ini ada permintaan apa yakin untuk diganti 10 jam. Kemudian dalam waktu 10 jam itu 1 jamnya akan terbentuk kayak ini. Jadi kalau SMA kan 45, kalau SMP 40, kalau SD kan 35. Tinggal diganti. Jam pertama saya klik gitu, saya edit ini, namanya apa? Misal ini jam ke-1. Kodenya 1, nggak masalah. Mulai jam berapa? Jam 6.30. 6.30. Karena saya MTS atau SMP gitu, maka waktunya 40 menitan. Berarti 6.30, 40 menit, berarti 7.10. Ini 7.10. Kalau sudah, kita klik aja. Kalau hasil cetakan ini, tinggal nanti cetakannya tampilnya kayak apa untuk seluruh kelas atau enggak. Oke, oke. Maka di sini akan muncul 40 menit sudah. Jam kedua, monggo Bapak Ibu tinggal diganti dengan
kebijakan sekolah masing-masing. Oke, setelah itu di oke. Nah, berikutnya adalah jumlah hari. Jumlah hari karena sekarang ada yang 5 hari kerja, jadi Sabtu sudah libur. Kita ganti berapa? Sekolah saya masih 6 hari gitu. Kemudian mau ngubah namanya ini mau diganti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Sunday, Monday, Tuesday, dan seterusnya. Mau diganti bahasa Arab gitu, Isnain, Salas, Arba'ah, dan seterusnya gitu. Kemudian di oke. Kemudian akhir pekannya itu Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu atau apa, terserah, akan tergantung dari sekolah masing-masing. Mungkin di pondok ada yang Jumat libur. Oke, kita klik selanjutnya gitu. Oke, ini tidak perlu diapa-apakan, biarkan saja. Oke, terus selanjutnya, di sini akan ada tampilan. Minimal ada 4 ini, nanti ada tambahan lagi gitu. Ada 4 ini. Yang pertama ada mata pelajaran. Kemudian yang kedua ada tampilan kelas. Ada kelasnya nanti. Ada tampilan classroom. Classroom ini biasanya dipakai untuk lab atau mungkin mobile class gitu. Kemudian nama guru. Oke, kita masuk ke mata pelajarannya. Kita bisa klik plus, nih, plus. Kemudian misalnya mata pelajarannya bahasa Indonesia, kodenya biasa pakai bin gitu. Kemudian warnanya boleh warna ini atau mau diubah monggo. Tinggal diubah warnanya untuk bahasa Indonesia, nanti warnanya apa, mau hijau monggo, nanti kan hijau. Kalau ingin dikasih logo boleh, ini ABC. Monggo nanti kayak ini. Di oke. Oke, di oke. Ini sudah bahasa Indonesia sudah. Berikutnya kalau ingin nambah satu diklik lagi tambah. PKN ditulis PKN. Tapi kalau ingin lebih cepat gitu Bapak Ibu sudah menyiapkan. Ini saya menyiapkan Excel gitu, di Excel mata pelajaran. Jadi ada matematika, saya kasih kode mat, IPS. Caranya gimana? Maka Bapak Ibu bisa masuk di sini. Kemudian di bawah itu ada impor. Klik impor. Nah, di impor ini nanti kita akan melihat di copy gitu. Mata pelajarannya ini gitu. Jadi nanti kita akan mengkopinya. Oke. Jadi caranya diklik dulu, ini di copy dulu. Jadi ini di blok dengan kodenya. Oke, ini sudah semacam ini. Dia tergantung dari sekolahnya masing-masing sudah. Saya Ctrl C, kemudian masuk di sini, kemudian diimpor. Nah, di impor ini sudah ada matematika IPA. Jadi sudah otomatis masuk, tinggal klik impor. Oke, yang bahasa Indonesia tadi ada yang sama gitu. Saya del ini dulu, maaf, karena ada yang sama tadi. Oke, saya impor. Ini sudah, kemudian ini tadi namanya, ini nama kodenya. Oke, diimpor. Maka otomatis ini akan masuk semacam ini, gitu. Tinggal di oke. Nah, ini sudah masuk otomatis. Matematika, kodenya mat, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Itu untuk mengimpor nama mapel secara cepat dengan sistem impor, tidak satu-satu. Tapi boleh kalau betah satu-satu. Yang berikutnya adalah memasukkan kelas. Kelas juga sama, Bapak Ibu, perlu disiapkan dulu itu nama kelasnya. Misal tulisan kelas 7A, boleh ditambahi kelas ya. Nah, ini kode. Terserah Bapak Ibu, kalau ini mau ditambahi kelas 7A, ada tulisan kelas, monggo. Kodenya, kode ini sangat penting karena nanti akan tampil di jadwal nanti gitu. Sehingga harus jelas kodenya. Oke, ini saya copy,
masuk ke tadi, langsung aja sistem import, tidak menukar. Kalau manual boleh. Saya import. Oke, ini tadi nama kelas, kemudian ini kodenya. Oke, saya import. Ini otomatis sudah masuk gitu. Di oke. Nah, ini sudah. Jadi kelas 7A, kodenya 7A. Berikutnya ini classroom, lab ataupun lab IPA, lab TIK ataupun mobile class yang lain yang mau dipergunakan tinggal masukkan, karena tidak terlalu banyak ya di input satu-satu aja. Berikutnya nama guru. Nama guru sama, nambah satu-satu boleh gitu. Dengan warna yang beraneka ragam boleh gitu. Hanya saya pakai yang import saja. Nama gurunya. Oke, ini nama guru, kemudian kodenya. Ini saya blok gitu. Copy seperti biasa. Ini kodenya. Oke, saya sampai di sini. Tinggal import sama, diimport. Ini nama guru, ini namanya, kemudian ini kode, mau ditambah email dan lain sebagainya ada, yang dibutuhkan itu aja. Oke, ini namanya sudah oke, di oke. Nah, sudah masuk. Jika Dea Kusniati, ini warnanya merah titik dan lain sebagainya, otomatis ini. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu, ini dilanjutkan gitu. Oke, ini secara umum sudah selesai. Kita sudah bisa memasukkan. Kemudian Bapak Ibu, untuk memasukkan mata pelajaran yang tadi, ini mata pelajaran tadi, ini mau diedit, monggo diedit, warnanya gak senang, misal mau diganti, monggo. Mau dihapus, ya tinggal klik hapus gitu. Mata pelajaran ini nanti kira-kira mau dimasukkan berapa. Oke, kita masuk ke guru langsung untuk mapelnya gitu. Misalnya Dea Kusniati ini mengajar apa saja. Klik pelajaran. Oke, kita masukkan pelajarannya. Dia mengajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, kelas berapa? Oh, kelas 9. Jumlahnya bahasa Indonesia itu kan 6. Nah, dalam proses 6 ini, maka boleh Bapak Ibu diisi, ini ada jam pelajaran, ada ketentuannya single, ada double, ada triple, ada fourth, 4, ada 5, 6. Oke. Sama dengan minum obat gitu, ada tulisan 3 kali 1, 1 kali 3, itu maknanya kan berbeda. Maka kalau ini kartunya itu, jadi ini jumlah kartunya itu, misal saya kasih bahasa Indonesia itu 6, kemudian saya tulis single, maka dia akan muncul 6 kartu, jadi 1 kartu, 1 kartu, 1 kartu sampai 6. Itu kalau ditulis 6, ini 1. Kalau boleh juga ditulis ini 2, berarti yang ini jadinya 3, triple. Jika hanya ada dua kartu tapi jumlahnya triple nanti. Jadi ada 2 kartu yang bernilai 3. Jadi hanya ada 2, jadi 3 jam, 3 jam. Totalnya 6. Biasanya kalau saya untuk melihat kejenuhan, biasa menggunakan ini 3 jam. Kemudian kartunya ada 2. Jadi saya oke kan model kayak ini. Jadi ini 3, 2. Boleh, terserah Bapak Ibu kebiasaan di sekolah masing-masing. Kemudian misalnya Ibu Kusniati ini mengajar di kelas berapa aja. Boleh mengimpor satu-satu kayak tadi. Dimasukkan lagi, kemudian masukkan bahasa Indonesia lagi, satu-satu bahasa Indonesia. Dia ngajar di kelas 9B sekarang, 9B. Sama dengan tadi, mau model gimana? Ini 3 kali 2. Ya, ada 3 kartu nanti. Model kayak ini boleh. Atau kalau sudah ada 1, boleh menggunakan sistem copy to.
Nah, ini ada copy to, ya, tulisan copy to, klik copy to, kemudian pilih yang to another class.